Kalau dia terbang pasti sama pacarnya, saya tahu. Kalau ribut pulang pukul-pukulan lempar, pokoknya jadi udah kayak neraka lah di rumah itu. Kekerasan itu waktu saya lagi hamil, saya dapat info-info dia ini terbang sama pacarnya gitu. Saya tanya baik-baik, dia marah, dia nggak tahu, emosi banget. Tahu-tahu saya dipukul, ditendang. Terus saya lagi keadaan hamil. Kita laki-laki kalau berbuat salah makin galak gitu loh. Udah kita yang salah, cara menutupinya dengan marah balik gitu. Ibu pernah katanya melihat pacar bapak gitu kan di depan mata. Datengin saya ke tempat saya lagi di mana dengan siapa, dia datang dibawa sama teman saya itu. Happy birthday, ada yang nyanyi gitu. Pas saya lihat ke atas kan langsung diterangin, oh dia lagi ngerayain ulang tahun pacarnya. Di situ. Terus saya lihat, oh udah, saya diem aja. Saya bilang, udah selesai. Dia kan nggak tahu, dia turun sama pacarnya. Terus dia kaget, dia bilang, loh ngapain kesini? Udah belakangnya nih pacarnya lagi jalan sama dia. Udah bilang keluarga kita, ngapain lu cerai aja kalau KDRT. Kalau soal ngomong cerai apa udah beratus-ratus kali bu. Bahkan dia pernah sekali ngancem, itu kan pakai laminating, itu surat nikah kita bukan nggak bisa, itu digunting sama dia, diropek itu surat nikah kita. Orang bilang, wah selama ini prosesnya terlalu berat buat istrinya, bego lah, bodoh, mau aja seperti itu. Kan hari itu saya mati tuh, dari hotel itu. Lu lagi ini, enggak, mana Alkitab? Ambil Alkitab yang ukuran paling besar, segede iPad ini segini. Nah itu tiba-tiba dikasih, doain gue dikerjain orang nih. Itu tiba-tiba, terus saya teriak-teriak, ampun Tuhan. Terus Alkitab jatuh, saya tumpah-tumpah, saya tiba-tiba tangan saya bergerak, nampar saya, pak. Saya teriak-teriak, ampun Tuhan. Tiba-tiba saya dengar suara yang nggak ada wujudnya. Saya bilang, Joyce ini, saya cuma suara leher saya kecekek bu, cuma bisa 2 kata. Ampun Joyce. Sama. Di dunia penerbangan ini, teman-teman saya yang dulu yang tahu siapa saya dibuat taruhan. Kapan lagi lu jatuh? Walaupun godaan banyak ya Pak ya, bahkan bukan ada lagi Pak, bahkan yang datang ketok-ketok ke kamar gitu. Habis jatuh mestinya ditolong ya. Betul. Bukan ditodong Pak. Iya kan namanya jatuh dia. Iya, harus ditopang. Jadi kalau bilang istri-istri di luar sana membodoh-bodoh dia, saya sedih juga ya. Ayo kalian belajar lah dari podcast ini, kan kita bisa belajar. Kalau mau cerai ya jangan nikah dari pertama. Ini udah anak 4 baru cerai. Itu doyan, bukan yang gak cinta. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Halo Shalom semua sahabat keluarga Hati Ilahi. Puji Tuhan, kita berkumpul kembali di podcast kami ya. Dan saya hari ini sangat bersuka cita bersama suami, karena kami kedatangan narasumber yang juga gak kalah luar biasa ya. Dan pasangan ini ya, kalau teman-teman yang udah sering wirawiri di YouTube, udah sering lah nonton pasangan ini. Yang kesaksiannya, wah keren pokoknya deh ya. Cuman hari ini kita pengen mengulik dari sisi yang berbeda. Semoga kita juga bisa belajar lebih banyak lagi dari pasangan yang luar biasa ini. Oke, gak lama-lama, siapa narasumber kita hari ini yaitu Shalom, Pak Edo dan Ibu Joyce ya. Luar Terima biasa. kasih sudah hadir di podcast kami. Sama-sama, terima kasih Pak. Iya, saya sampai speechless karena udah kurang lebih tahu story-nya Pak Edo. Semua Dan untuk Ibu kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Tapi kayaknya gak bosen-bosen ya selalu bersaksi buat kemuliaan Tuhan ya Pak Edo ya. Kenapa nih Pak sampai hari ini Bapak terus bersemangat memberitakan kebaikan Tuhan? Karena apalagi hidup ini, saya mau balas kebaikan Tuhan dengan cara apa? Hanya dengan menyaksikan kebaikannya, sehingga orang-orang yang di luar sana belum sempat merasakan kebaikan yang kita alami, bisa juga mengerti gitu, kalau Tuhan itu sayang sama semua orang, tidak ada perbedaan. Amin. Itu yang kerinduan kita berdua. Loh, bersaksi itu kan bukan untuk kebanggaan kita berdua, semua untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kita ini siapa sih? Betul. Kita ini hanya orang dipilih, diselamatkan, diluputkan, bahkan sadari kebinasaan kita bisa diluputkan. Itu yang membuat saya bersyukur sekarang. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Amin. Haleluya, amin. Luar biasa. Kelihatan masih muda-muda Pak. Boleh tahu sekarang usia berapa Pak? Udah kepala lansia Pak. Jadi saya usia 60 tahun dan Tapi juga masih bugar. punya 1 orang putri, seorang istri. Dulu
seorang istri dan selirnya banyak kalau dulu. Oh. Dan seorang cucu sekarang sudah Seorang punya. cucu. Ada Tuhan kasih saya hadiah yang baru, mainan seorang cucu putri yang cantik. Kalau Bapak ngomong selir sih jadi ingat Salomo. dulu mantan, jadi ini mantan Salomo ya. Oke, mungkin bisa. Nah, mungkin kita gali ya dari, boleh tahu pernikahan saat ini masuk di usia pernikahan Tahun ini dimasuk usia ke 34 tahun. 34. Ya. Oh, kita 26, kita kalah. Ini ibunya tuh kayak remaja ya ampun. Kita beda 7 tahun. Beda 7 tahun. Ya. Iya. Iya. Jadi ibu, usianya 53. 53. Iya. Kayak 25. Amin. Karena ada sukacita. Amin, betul Pak. Iya. Terus? Ya, boleh tahu asal awalnya kenal ibu dari mana? Iya. Dikenalin atau? Jadi saya kan pekerjaan saya sebagai pilot dulu kan ya identik dengan pergaulan yang ya kesana kesini lah gitu. Nah, dulu waktu saya umur 25 tahun itu, 26 tahun, lagi masih sering pacar. Ada saya punya pacar yang benar, udah lama pacaran lah. Tiba-tiba putus, udah keluarga udah tahu semua. Akhirnya karena pacar saya ini juga ternyata mantan pacar ya, untung nggak jadi married sama dia. Sudah putus dia menjelek-jelekan saya gitu loh. Oh. Banyak lah fitnah, tapi saya baru tahu belakangannya, saya ketawa aja. Nah, saya waktu itu berdoa lah sama Tuhan, sempat patah hati Pak, Bu. Karena udah lama Pak. Udah lama, udah orang semua udah tahu kok, se-Jakarta ini udah tahu lah. Nah, tiba-tiba putus karena hal-hal yang dia yang buat gitu, akhirnya saya kehilangan jati diri lah, sampai hampir mabuk-mabukan gitu, hampir mau bunuh diri saya Pak. Ya zaman dulu kan ya kita kan nggak ngerti ya, belum dalam Tuhan. Kebetulan kita waktu itu Katolik. Nah, jadi satu hari saya berdoa aja sama Tuhan, saya ke gereja Blok B. Karena saya waktu itu ya kalau ke gereja seminggu sekali gak ngerti soal firman. Saya berdoa lah, saya bilang, Tuhan saya minta pengganti dong nih pacar saya yang ini. Saya mau udah hancur hati gitu di gereja Blok B itu Katolik. Saya minta, saya kasih spesifiknya persis sekarang yang Tuhan kasih yang ini. Ya satu-satunya dia biar anaknya seorang janda aja dan kasih persis Bu. Oh gitu. Jadi pertama ketemunya itu akhirnya singkat cerita beberapa tahun kemudian baru saya dikenalin sama teman kamu ya. Jadi teman kakaknya dia mau ngenalin saya tuh ke kakaknya dia. Oh. Malah ke adiknya. Malah ke adiknya, karena cantik adiknya. Sorry Helen. Ya begitu, perkenalan dari teman jadinya. Oke. Terus berarti setelah kenal udah mulai ada chemistry gitu. Belum Pak, saya kan naksir dia nih, karena ternyata dia tahu juga saya di Jakarta kan kehidupan malamnya kenceng Pak. Jadi seluruh dunia malam klub-klub disco itu memberi saya free member karena saya rajin. Udah kenal ya? Udah dunia malam, pokoknya udah. Saya waktu itu kerja di Burak Airlines terus di Sempati Air, udah bangkrut tuh duanya. Iya. Nah begitu dia dikenalin itu, saya wah boleh juga nih. Saya kejar ke rumahnya terus, diusir-usir sama dia. Dia nggak mau sama saya karena dia punya pacar waktu itu. Oh. Tapi karena saya gigih terus nggak mau juga. Dia kalau pergi ke mana gitu, saya ikutin, saya cari kemana dia pergi nongkrong sama teman-temannya, saya datengin. Terus saya kalau lihat dia sama siapa, saya cari ribut di tempat itu gitu loh, untuk cari perhatian. Waduh. Akhirnya nggak dapat juga, satu hari ribut, orang yang dekat-dekat dia saya mau berantem di situ. Akhirnya saya tarik dia dari klub itu keluar, sampai orang bilang saya mau kulin dia, mau hajar dia lah karena kesel. Padahal belum ada pacaran. Akhirnya begitu dia marah sama saya cari ke rumahnya, diusir. Saya kirimin bunga setiap hari gitu. Karena kan nggak bisa putus apa yang kita ingini harus saya dapatkan. Dulu saya prinsip seperti itu Pak. Karena kan ya semuanya ada waktu itu ya Pak. Nggak mau setiap hari sampai bunga mawar saya kirim 10 hari berturut-turut Pak. Gimana responnya? Tetap aja Pak. Akhirnya saya udah diusir-usir, saya deketin, jalan terakhir ibunya aja saya ketemu. Ibunya saya ngomong-ngomong, akhirnya dia nggak tahu luluhnya mau ketemu saya. Akhirnya saya baik-baikin terus lah. Sampai akhirnya kita pacaran belum pasti ya, karena ya masing-masing dia masih punya pacar, tapi pacarnya itu karena mungkin
kurang agresif. Takut sama saya. Galak sih soalnya ya. Nah itu cerita pertama kali ketemunya, dan mendapatkan dia sangat susah. Wow. Perjuangan. Perjuangan. Dengan segala macam hal saya harus berjuang. Mestinya kalau udah perjuangan sangat berat, waktu dapat itu seperti permata, Pak. Betul. Tapi nah dengan berjalannya waktu ya kan nggak ada, kalau kita cinta sama seseorang nggak mungkin kita berniat untuk mencelakakan atau berbuat buruk. Betul. Tapi dengan berjalannya waktu kan ada hal-hal yang membuat itu terjadi, Pak. Jadi ini bukan excuse, bukan alasan, tapi itu terjadi semua. Apa yang saya alami bersama istri, proses yang kita alami itu bukan kehendak kita secara sadar atau ini. Orang bilang, wah masa nggak sadar ya? Kan kita nggak tahu. Namanya dalam kegelapan. Dalam kegelapan. Apa sih Pak yang kira-kira ya kita bisa langsung ya Bapak melewati, apalagi khususnya Ibu ya sebagai penderitanya ya, konfliknya yang begitu tajam ya, yang sangat ya menurut saya agak sedikit tragis ya, karena kan sangat KDRT fisik ya. Nah apa sih yang sampai mungkin apa yang sampai menuju ke sana? Saya percaya mungkin yang kan awalnya baik-baik manis lah, lagi pujaan hati, tapi tiba-tiba bisa escalating sampai sebegitu ekstrim Pak. Ya, dari kecil saya melihat orang tua saya, ibu saya juga di KDRT sama bapak saya. Dari umur 5 tahun Bu, itu gua sampai hancur-hancuran, ibu saya juga sampai stres, sampai saya lihat lah Bu. Nah waktu itu saya nakal lah, mulai SD saya nakal, saya sering ngambil barang di rumah, berkelahi. Itu saya juga sering dipukulin sama bapak saya, sampai umur 15 tahun saya masih dipukulin. Nah itu yang membuat saya jadi terbentuk menjadi satu pribadi yang keras dan juga akhirnya orang bilang trauma masa kecil, tapi kan ada orang bilang, oh nggak bisa, kenapa waktu orang tuanya dipukulin kok sekarang mukul istrinya. Nah itu kembali lagi tidak sadar, bukan kehendak kita Pak, alam bawah sadar kita yang merekam. Abis itu kita dalam keadaan ya mabuk-mabuk dan pesta pora, hal sedikit yang tidak baik kita berbuat dosa, untuk menutupi dosa kita itu kita hajar ke orang yang paling dekat sama kita. Itu yang kebanyakan terjadi di rumah tangga. Jadi saya bisa KDRT istri saya bukan karena orang bilang bukan kehendak saya, orang bilang nggak bisa dong Pak. Iya, karena trauma masa kecil dan juga dibarengin dengan kehidupan yang saya alami sampai hari ini. Jadi artinya dari contoh trauma, orang tua. iya contoh, terus kan si Pak Edo ini kan hidup di dalam dunia yang sangat rentan dengan godaan. Betul. Jadi saya percaya mungkin kayaknya tergoda nih Pak. Pasti. Iya kan? Tapi saya mau tahu. Jadi kok bisa sampai pilih pilot? Berarti kan orang tua sangat memperhatikan masa depannya Pak Edo juga ya? Ya, saya tadinya kuliah di UKI. Nggak selesai karena saya bandel lah Bu, namanya juga anak polisi, seorang perwira polisi, tinggal di komplek, terus tinggal di Tebet, semuanya ada. Akhirnya kuliah di UKI gak benar, berantem sana berantem sini. Kata bapak saya, kamu nggak akan jadi apa, nggak terus saya udah, oh ya sebelum saya kuliah UKI saya pengen jadi tentara, pengen ABRI, mau gantiin bapak saya karena saya dendam sama bapak saya ini. Akhirnya nggak jadi juga UKI. Terus saya satu hari, abang saya udah duluan di Amerika waktu itu. Satu hari ketemu teman saya lah, teman SD asisi kakak kelas saya di pom bensin di Tebet. Saya lihat di dalam mobil aircrew Burak. Saya bilang, terus saya ketemu dia, lu jadi pramugara di sini? Oh enggak, gue pilot. Loh kok bisa jadi pilot, kan susah. Dulu kan cuma ada Curug sama ada 2, susah lah mau jadi pilot. Iya, susah. Nah, dia bilang di Amerika gini, saya apply ke sana Pak. Dan itu nggak dikasih sama bapak saya. Saya apply, akhirnya saya punya mobil, saya jual, saya untuk bayar DP sekolah itu. Nah akhirnya begitu saya berangkat Pak, bapak saya nggak ngizin pertama kali. Jadi sekolahnya di Amerika. Di Amerika. Okay. Nah terus ibu saya bilang, udah sampai sana mami ini tanggung lah, tolong. Kamu nggak bener ini, mami pasti lulus sekolah ini. Dengan perjuangan yang Tuhan izinkan juga, akhirnya saya jadi seorang pilot. Pulang dari Amerika, untung lah bisa lulus sekolah pilot. Kalau nggak, mungkin lebih parah lagi hidupnya sekarang. Tapi Jadi sekolah pilotnya sampai jauh ya Pak? Emang kalau di sedikit di Indonesia. Di Indonesia itu gimana? Sulit. Kalau dulu kan harus tesnya di sini kan sulit Bu. Kalau di Amerika, kalau di Indonesia kan dulu punya pemerintah. Kalau kita sana kan sekolah bayar sendiri. Itu perbedaannya. Oke, jadi balik lagi yang tadi saya mau tanya. Jadi waktu di dalam dunia pilot, itu yang kita tahu, karena saya juga dunia travel Pak. Jadi kan sering dengar dunia pilot tuh. Bukan dengar pasti bener tuh. Jadi ya sampai saya kan sekolah travel Pak, sampai udah tersiar dari guru-guru gosip-gosip, ya bukan gosip ya, berarti bener gitu. Si pilot sama pramugarinya kadang-kadang bisa
ya begitulah gitu, sering terjadi affair lah ya itunya ya. Jadi apalagi dengar Bapak yang tadi bilang dunia entertain, maksudnya berarti kan pilot di entertain sana sini kan, dunia entertain pasti habis terbang mungkin entertainment gitu ya Pak ya. Ya kan kehidupan kita kan nginep sana berapa hari, sini berapa hari, kota mana, kota sini, masuk hotel, keluar hotel, dan orangnya bergantian. Saya nggak bilang seluruh aircrew pilot pramugari ini, mungkin oknum-oknum termasuk saya lah salah satunya ya. Tapi kehidupan kita ya cukup bebas, semuanya kan ada, fasilitas ada, uang ada, kesempatan ada. Nah itu yang membuat kita jadi kadang-kadang ya lupa diri lah. Dan maaf kata kalau boleh spill, untuk pramugarinya sendiri juga sama ya, sebenarnya mereka udah pasangan tapi di dalam on the spot juga sama dengan Bapak gitu. Itu nggak semua lah, tapi oknum-oknum aja. Iya. Karena apa? Ya kita kalau di daerah itu kalau nginep di mana-mana kan satu set kru, kalau pergi rame-rame makan. Nah itu yang kesempatan sangat betul, big ya. bukan makan aja, kadang-kadang pergi ke klub sama-sama rame-rame clubbing. Oke. Dan kemudian maaf kata nginepnya di satu hotel lagi Pak. Oh iya hotel Bu, yang sama. hotel yang sama, tinggal connecting door aja Bu. Iya. Wow, it's a very big chance. Kata No wonder. Nggak usah jauh-jauh, kalau namanya kru syuting aja pergi ke kota, nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah beda negara. Itu ya chance-nya ada. betul. Jadi memang kesempatan orang yang bisa ada chance itu ya bisa, kalau nggak kuat ya bisa jadi. Iya. Oke, sekarang saya mau nanya Ibu. Pak Edonya kan pilot, and then maksud saya sorry ya, apakah Ibu sepolos itukah untuk tidak berpikiran Pak Edo dunianya tuh seperti itu? Boleh tanya? Saya tahu, dulu juga saya tahu waktu saya kenal dia, terus saya tahu nih dia ini seperti apa, saya tahu. Dia orang Batak yang kasar apa segala, semua saya tahu kok. Semua saya tahu. Tapi kan saya nggak berpikiran kalau saya jalan sama dia, saya pacaran, saya menikah sama dia, ujungnya saya akan disiksa gitu, enggak. Saya nggak mikir ke situ. Saya pikir rumah tangga ya berjalan seperti Normal. orang tua saya. Gitu. Oh oke. But what made you decision and then marry him? Kegantengan saya Bu katanya. Wow. Nggak bercanda. Terpesona. Apanya nih? Saya lihat kalau ganteng sih nomor berapa ya gitu. Saya lihat kayak dia tuh bertanggung jawab. Untuk apa yang dia ambil keputusan itu semua dari urusan keluarga. Saya perhatikan dia memang benar-benar care banget sama keluarga khususnya ya. Jadi terus saya doa, saya tanya Tuhan, benar gak ini jodoh saya? Gitu. Ya, sepanjang yang saya lalui ya aman-aman aja. Saya pikir wah ini dari Tuhan. Ternyata prosesnya ya begitulah, so ekstrim ya. Ya. Berapa tahun pacaran Bu? Setahun ya gitu pacaran, tapi itu juga nggak disetujui orang kan tua. nggak boleh kan, saya orang Batak sama kayak orang ini harus satu suku. Jadi Ibu? bukan campuran dia Indo Manado campur Sunda Iya, Jawa. nggak kelihatan Batak sih betul. Iya. Ya habis itu ya saya dulu pernah kenalin ke rumah apa, ibu saya juga nggak setuju, bahkan marah-marah lah, ngata-ngatai yang kurang pantas gitu. Tapi saya pikir udahlah, kalau jodoh pilihan saya sampai di ultimatumnya kalau nggak sama orang Batak nanti begini-begini, ya udah saya angkat koper, saya keluar dari rumah. Ya saya ambil keputusan, istri yang, karena kan saya suka sama dia, kan kayak suka dulu, sayang, cinta itu kan berproses Pak. Lama-lama saya lihat keluarganya juga jelas, orangnya juga pribadinya baik, pendiam. Karena kalau mau lihat cewek yang kayak di mana juga kita sebagai laki-laki bisa ya Pak ya. Cuman kan sekarang yang nyaman di kita jalani kan nggak semua bisa begitu Mak. Waktu sama dia saya beberapa kali lihat effort saya ke dia gimana, terus dianya kok kenapa begini, kok nggak mau sama saya, padahal akhirnya saya tunjukin dia mau, udah married, udah punya anak, malah jatuh ke dalam lembah kekelaman itu. Biasanya kalau cowok kan kalau yang susah dapat itu makin sayang loh Pak. Loh pertama-tamanya begitu Pak, tapi berproses sudah punya anak, mulai hamil lah, mulai saya kena hal di dunia malam yang sangat parah itu, baru saya out of control. Tadinya saya
family man Pak, kalau orang nggak pernah macam-macam. Pergaulan biasa. Ya, Oh jadi maksudnya pas Bapak udah berprofesi sebagai pilot, maaf kata nih, awalnya anak alim gitu Pak, pilot alim. bukan alim. Maksudnya Atau- sudah punya istri, sudah saya berkeluarga, saya nggak pernah niat buka cabang Bu. Maksudnya udah istri ya satu gitu, sampai mati pun kan prinsip kita married berjanji kan satu seumur Satu hidup. seumur hidup. Nah begitu sama dia, udah saya nggak pernah mikir apa. Cuman kalau main-main di luar iya, buat iseng-iseng. Semua laki-laki begitu. Oh, kok. gitu. Ya 99,9% lah. Yang 1%, 0,1 mungkin yang nonton ini Pak. Iya. Biasanya laki kan punya prinsip kalau main cari yang luar biasa, tapi kalau yang jadi istri itu harus cari yang alim. Maksudnya? Ya kan? Nggak, jadi gini, kalau dia cari yang buat prayer, itu biasanya cari yang memang istri gak gampang-gampangan gitu. Ya, tapi kalau cari istri harus cari yang alim, karena Ya. itu buat istri. Oh gitu ya Pak. Kalau saya Mantan ya, mantan player ya. Kalau saya selama ini kalau misalnya bergaul sama siapapun di luar sana kehidupan tidak benar, main kiri kanan, saya nggak pernah berpikiran oh nanti gue jadiin ini. Enggak, cuma udah pulang ke rumah ya hanya dialah salah satunya. Waktu apalagi belum ada putri saya, udah ada putri saya, wah sangat saya overprotective. Bahkan anak perempuan saya itu waktu kecil semua orang anak lu kok dijagain kayak seperti itu Pak. Jadi saya benar-benar nggak pernah niat untuk menjahati dia atau apalagi memukul Pak KDRT, nggak pernah terpikir lah. Oh jadi maksudnya jadi sebelum dengan ibu pun memang maaf kata ya udah nakal gitu istilahnya. Dia bahkan gimana pernah lihat saya yang jatuh dari tangga Oh iya, saya pernah pergi ke klub lah di Hilton sama Oriental. sama teman-teman. Terus itu saya belum kenal dia. Temen-temennya bilang Terus pas kita mau naik tangga ke atas gitu, terus tiba-tiba ada yang dari atas tuh jatuh, debok jatuh gitu. Terus teman saya bilang, wah gila nih katanya, jangan sebutin nama sampai saya Sudung. pacaran nih kalau sama si Sudung ini katanya. Saya bilang siapa? Nggak tahu. Pokoknya ini terkenal deh kata itu. Terus gitu siapa namanya Sudung gitu udah. Saya cuma lihat nih. Nama saya dulu yang Udah Nama dia, samaran ya. iya, udah dia jatuh, Sudung. udah mabuk berat gitu. Dia masih bangun, masih ketawa-ketawa. Saya pikir pas dikenalin itu, dia kayaknya pernah lihat deh. Dia kayak pernah lihat di mana. Ya, jadi dia udah tahu saya dari teman-temannya dia gitu. Saya di dunia malam ya. Bener Bu, saya di semua klub lah. Itu bertahun-tahun gitu dari SMA, terus kuliah di UKIS, terus pas sudah jadi pilot juga belum kenal dia dulu. Waktu saya kenal dia kan tahun 91 akhir. Iya. Saya kan dari pilot dari tahun 87. Gitu. Jadi di luarnya memang sudah begitu. Karena Saya saya juga lihat kan usahanya gigih. Kasih Usahanya bunga, gini. terus bisa Kayak seperti kayak udah ada koneksi ya dari awal ya, terkonek Enggak, ya. waktu sebenarnya gini, dia itu nggak mau sama saya, tapi mungkin karena saya ngejar-ngejar dia terus, akhirnya dia mau coba ya. Coba lama-lama kan akhirnya bisa saya jadi cinta. saya baik-baikin macam-macam lah, nggak perlu saya sebutin apa, pokoknya apalah keluarganya dia saya baikin, saya support semua segala macam sampai itu ponakan-ponakannya. Akhirnya ya ibunya mungkin nilai saya baik. Oh satu hari pernah nanya gini waktu saya ke rumah dia nggak ada, ibunya ada. Dok kamu serius sama anak tante? Oh serius dong tante. Nah itu yang saya pegang Bu sampai hari ini. Begitu ibunya nantangin saya bilang iya ya gue harus serius sama anak ini. Oh. Nah itu walaupun dari keluarga penolakan dari banyak orang yang ini, akhirnya saya tetapkan pilihan ya udah yuk kita coba deh. Ya nggak cocok juga karena sama-sama keras kan. Tapi dia orangnya pendiam, kalau ada apa-apa nggak mauin. Kalau saya kan langsung konfrontasi, kalau dia pendiam. Oh tapi keras cuman cara responnya beda Kalau ya. saya apa-apa dia cuma diam aja. Nggak pernah marah-marah, maki-maki itu nggak pernah. Kalau istri berantem itu nggak pernah. Nggak seperti itu. Kalau istri sekarang kan cerewet, lempar piring apa. Nah, kalau dia nggak begitu. Diem ya. Betul. Itu yang didoakan Bapak sebelumnya. Makanya Tuhan kasih yang luar Iya, biasa. persis. Bahkan waktu itu saya belum kenal dia, sesudah belakangan saya baru diingetin Tuhan. Waktu saya di gereja Blok B itu saya sama pilot teman saya, Captain Tommy ini, saya bilang, yuk cari-cari cewek di gereja Katolik. Ini di Melawai situ kan. Saya lihat di situ, ini saya lihat dia sama bapaknya jalan. Tapi saya belum kenal dia. Begitu saya udah married, baru saya, gue pernah lihat lo di gereja Blok B. Iya. Kan ini kan tampang aneh juga, ini kan bule-bule gini kan jarang-jarang. Jadi gampang Iya, diinget gampang ya? diinget. Oke. Jadi itu yang saya bilang, oh iya ya berarti selama ini nggak, kalau jodoh dari Tuhan nggak bakal salah Bu. Apapun kita keadaannya yang kita jalan proses pasti dipulihkan. Iya, iya. Pasti. Dan lucunya tuh seperti kayak gimana ya? Skenario itu kayak udah dikasih clue bahwa ini lu jodoh lu. Kayaknya seolah-olah kayak Iya, ada yang iya. magnetnya ya. Ya magnet ya, ketemu Ya terus jalannya Tuhan ya Bu. Kita kan nggak tahu ya. Walaupun
orang bilang, wah selama ini prosesnya terlalu berat buat istrinya, bego lah, bodoh, mau aja seperti itu. Wah karena suaminya, pacarnya itu kaya kali. Kaya dari mana? Gue yang lebih kaya, naksir dia, mau ngasih dia segala macam lebih dari saya banyak kok. Bahkan konglomerat lagi, mau yang biasa mau miara-miara orang, memang anjing dipiara kan gitu ya. Ada, jadi bukan karena saya punya ini, enggak. Mungkin dia apa yang dia nilai, dia sejahtera, ada damai sejahtera kan. Dulu sebelum married kan nggak pukul-pukulan. Sebelum married kan kita jalan liburan, pacaran biasa lah, kayak Happy lah. happy. Tapi saya mungkin melihat ya, pokoknya rencana Tuhan kan yang terbaik. Saya ngelihatnya gini, kalau ibu mungkin dengan yang lain gitu, mungkin nggak jadi hamba Tuhan hari ini. Ya, Bapak juga. Amin. Setuju. Cuman kan makanya iblis itu kan selalu ingin menghajar, Hancurkan, ya. menghancurkan rencana Menggagalkan Ilahi. rencana Tuhan, ya. Betul. Tapi Tuhan bisa memutar balik. Amin. Iya, Amin. betul. Nah, kalau boleh sedikit flashback ya, kira-kira apa sih penderitaan ibu? Mungkin banyak yang udah tahu juga, tapi saya juga pengen boleh dikupas sedikit di sini. Kekerasan itu waktu saya lagi hamil. Lagi hamil 8 bulan, 7 atau 8 ya. 8 bulan kita kan kumpul tuh, Iya, orang iya. tua saya mau Iya, datang. 7 bulan tuh ya. Nah, Itu dia pulang, saya dapat info-info dia ini terbang sama pacarnya gitu. Terus saya tanya baik-baik, emang kalau laki-laki nggak bisa ditanya ya? Kalau ditanya dia duluan yang marah. Dia marah, dia nggak tahu, emosi banget. Tahu-tahu saya Pukul, dipukul, ditendang. Terus saya lagi keadaan hamil. Saat itu pertama kali saya bales. Karena saya lagi hamil, saya pikir wah enak aja orang saya lagi hamil gitu. Dia tendang, saya tendang balik. Itu yang perlawanan pertama. kali. Nah, setelah itu selesai masalah. Saya pikir udahlah, mungkin ya ini kesalahan saya. Saya nanya-nanya yang bukan porsi saya gitu aja. Terus setelah itu berjalan makin lama ya makin keterusan dia. Jadi setiap kali ya saya ulangi lagi, saya tanya lagi, kejadian lagi. Tapi pas itu udah punya, saya udah lahir ya. Audrey udah lahir. Memang kan kita laki-laki kalau berbuat salah makin galak gitu loh. Udah kita yang salah, cara menutupinya dengan marah balik gitu. Dan dia sesudah kita ribut itu, dia tetap menerima saya, nggak pernah. Makanya karena dia bilang ya ngurus anak aja. Gara-gara anak dia mempertahankan. Orang semua udah bilang keluarga kita, ngapain lu cerai aja kalau KDRT, kalau suami seperti ini. Tapi dia tetap bertahan. Pas terakhir ya ada pesan orang tuanya, bapaknya, terus lihat putri saya, akhirnya dia tetap bertahan. Dan belum selesai Bu, itu umur 1 tahun, anak saya mulai 2 tahun, tahun 95 akhir tuh. Nah saya waktu itu bukan dunia malam yang biasa-biasa, jatuh dalam terpuruk sama dunia malam yang sangat berat Bu. Dikerjain teman saya di Surabaya, saya dikasih sesuatu, begitu saya blank itu, saya ingat anak saya waktu itu malam itu di klub itu. Nah mulai dari situ hidup saya udah hancur-hancuran ya. Bukan hancur lagi, udah nggak tahu habis-habisan semuanya. Akhirnya sampai dianya juga saya nggak pulang 3 hari, 4 hari gitu. Nah kalau ribut pulang pukul-pukulan, lempar, pokoknya jadi udah kayak neraka lah di rumah itu. Jadi itulah keterusannya semenjak dia hamil pertama kali KDRT terjadi. Saya jadi makin mungkin ya karena nggak sadar, kedua karena trauma itu juga. Jadi nggak apa-apa, biasa kalau gini. Akhirnya dia juga yang orang banyak menyesalkan kenapa dia nggak lapor polisi, nggak apa, karena dia mempertahankan itu karena dia lihat untuk anak dan untuk keutuhan keluarga. Jadi nggak pernah kalau soal ngomong cerai udah beratus-ratus kali Bu. Bahkan dia pernah sekali ngancem, itu kan pakai laminating, itu surat nikah kita bukan nggak bisa, itu digunting sama dia, dirobek itu surat nikah kita. Sekarang jadi duplikat. Sudah digunting. Sampai digunting sama dia, dirobek. Jadi depresi soalnya. kalau cerai itu dia nggak pernah kemana-mana. Saya makin gila terus. Dia pulang ke rumah bawa putri saya ke rumah ibunya. Kita di Tebet, waktu itu ibunya di Bintaro. Jadi itu aja selama bertahun-tahun, 7-8 tahun Bu kita berjalan dari sampai kita udah punya anak. 7 tahun sebelum di awal pernikahan maksudnya? Iya, dari tahun 95
2 itu sampai tahun 99. Nah, flashback lagi tuh ya, maksud saya waktu awal memilih Bapak kan udah tahu tuh sifat Bapak, karakter pribadinya. Nah, Ibu tahu juga konsekuensi kehidupan seorang pilot ya, tahu juga ya Bu ya. Nah, waktu Bapak terbang ada suatu ini nggak ya, kekhawatiran atau memang ya udahlah emang dia nakal, emang sifatnya gimana tuh Ibu? Waktu di awal saya pikir wah ntar dia terbang sama si ini sama si ini gitu kan. Terus lama-lama saya ada capek juga Bu, jadi saya pikir kalau toh saya tanya juga dia nggak akan ngaku. Jadi akhirnya saya cuma saya doain terus apapun nih saya cuma doa sama Tuhan. Suami saya keluar dari rumah urusannya sama Tuhan bukan sama saya. Jadi mau dia ngapain di luar rumah itu tanggung jawabnya bukan ke saya, ke Tuhan. Jadi ya Tuhan lah sentil-sentil dia sedikit gitu. Ya saya doanya gitu aja, saya pikir ya mau apa lagi, kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi saya serahin aja semuanya ke Tuhan. Jadi saya tenang. Gitu. Dan istilahnya ya udah kalau Bapak udah terbang di dalam tugas, Ibu tuh nggak yang kayak negative thinking kalau gitu. Ada. Sekilas. Karena saya tahu kalau dia terbang pasti sama pacarnya. Saya tahu. Tapi rugi juga saya setiap kali. Oh, cuman bisa nangis, aduh, tetap aja dia terbang, tetap aja dia pergi sama pacarnya. Jadi saya udah Tuhan, saya serahin suami saya ke dalam tangan-Mu. Apapun kejadiannya nih, mau ya sentil aja ya pesawatnya rusak-rusak dikit deh gitu kan. Ya Tuhan yang punya kok gitu loh. Saya percaya itu. Jadi ya saya aman. Saya tenang. Nah, waktu awal-awal nih kan Ibu udah tahu nih profesi Bapak dan segala resikonya. Nah, Ibu pernah gak kayak mengadakan diskusi dengan Bapak, kamu kan udah menikah sama aku, tolong dong jangan begitu. Ada seperti negosiasi, lu berhenti dong dari hidup malam lu jangan sama cewek-cewek lagi deh. Hah? Nggak bisa dijak ngomong deh, orang pulangnya aja jarang. Saya ya suka-suka saya aja Bu. Jadi nggak ada. Jadi kalau dulu bahkan kalau yang penting saya udah lu pokoknya urus aja nih, kasih gaji segitu banyak, cuma saya kasih gaji sehari ini pokoknya ini. Udah begitu, jadi terserah pokoknya ya, anak aja yang buat ya, umur anak saya 2 tahun itu 3 tahun. Nah itulah saya mulai dia ternyata pergi ke gereja tuh Betani ada dulu baru buka, gara-gara adik saya kan karismatik, adik saya duluan yang dokter ini gereja, kan kita Katolik nggak ngerti baca firman, nggak tahu apa-apa, cuma tahu doa Bapak kami aja ya. Akhirnya begitu saya pergi, dia itu lihat di TV ada tiap hari Minggu hari apa, nah dia ikutin di situ kalau ada masalah apa. Gimana coba cerita kamu? Jadi kalau saya terbang itu, lagi ya setiap hari itu kan dia ada tuh acaranya. Jadi saat itu si Evelyn Nadia bilang yang ada punya masalah rumah tangga, yang punya tumpang tangan TV, TV kan. Ya saya tumpang tangan aja gitu. Saya yakin percaya. Besoknya lagi ada masalah ini, kok kayaknya dia tahu masalah saya gitu ya. Jadi saya tumpang tangan terus. Udah sekali waktu dia bilang nanti kalau ada masalah dengan suami, suami lagi tidur tumpang tangan, doain. Saya bilang kapan dia pulang, dia nggak pulang kan. Sekali dia pulang dia lagi mabuk apa sih, dia plek kan tidur. Saya doain aja kesempatan kan. Jadi setiap kalau ada kesempatan dia pulang saya doain. Padahal dengan ketidakmengertian ya, karena kan suruh tuh pokoknya taat aja gitu ya. Ya. Karena kan kita nggak pernah diajarin kayak gitu-gitu kan. Dan firman kita kan nggak tahu, nggak mengerti apa-apa. Nah waktu itu dia paling kalau saya ribut, dia bawa anak saya, dia ceritakan anak saya berdua baca Alkitab, apa yang diajarkan sama itu. Akhirnya dia pergilah ke gereja Betani yang di Karsa Pemuda dulu ada. Nah pagi dia ke Katolik, gimana sore baru ke gereja itu. Jadi seminggu 2 kali di gereja kalau saya nggak pulang. Saya waktu menyanyiakan mereka berdua ini kurang lebih 3,5 tahun saya nggak ada Tuhan-Tuhanan, nggak pernah gereja, nggak pernah berdoa. Pokoknya benar-benar anak yang hilang. Nah jadi nggak hilang, maksudnya jauh dari Tuhan lah ya. Bukan jauh Pak, udah lupa, udah nggak tahu Tuhan, udah nggak pernah ngomong agama lagi lah. Tapi sebelumnya remaja Bapak? Ya Katolik yang taat lah Bu. Saya Mes Dinar dulu Katolik, yang pelayan pastor. Di Asisi, betul. Ya? Bukan pelayanan, maksudnya waktu karena SD SMP itu bandel, saya disuruh ikut Mes Dinar yang di gereja itu kan ada tuh yang pakai baju merah. Nah itu saya sempat jadi seperti itu.
Nah pas dia udah ke gereja itu, akhirnya saya ikutlah di situ. Tahu kan gereja apa tuh? Oh gereja karismatik, tepuk-tepuk tangan gitu. Nah tapi saya tetap dengan kehidupan saya. Nah dia terus setiap hari Minggu ke gereja itu. Dengan doanya dia, akhirnya terakhir ya bisa Tuhan jamah, kita ketemu Tuhan lah. Oh, jadi istilahnya dari Ibu terus berdoa dan mencari-cari kebenaran ya Bu ya, kekuatan ya. Nah itu prosesnya berapa tahun tuh Bu kalau menurut Ibu akhirnya sampai Bapak akhir balik kalau istilahnya bertobat Ya. awalnya berubah. Tahun 98 prosesnya kurang lebih 8 tahun, Ya. tahun 98 ya? Enggak. 98 Kan ya? kamu doa-doa itu dari tahun 96 sampai 99 kan? 3 tahun. Ya 3 tahun. Nah jadi ya kamu ceritain lah waktu saya nggak pulang-pulang, akhirnya dia bawa anak saya ke rumah Ya. ibunya. Waktu itu lagi krisis apa? Ya 98 itu loh. 98. Moneter. Iya. Ya. Itu Simpati udah tutup ya. Udah bangkrut, saya lagi parah-parahnya tuh Lagi Bu. parah-parahnya. Karena bukan dipecat, di perumahkan dapat pesangon kan, pesangonnya gede, bukannya makin bertobat, makin lupa dianya kemana, sayanya kemana gitu. Dengan uang tahun 98. Berlimpah lah, Iya. Dia nggak pulang-pulang. Terus saya bawa anak saya pulang ke rumah mami. Itu hari Jumat, kalau nggak salah Jumat, Sabtu, Minggu. Senin baru saya. Senin ya. Senin, Senin saya ditelepon ya. Senin apa Ya, Selasa? Senin, sama Bantu ya. Ditelepon sama si Mbak. Dia telepon, Bu, pulang. Bapak sakit kata gitu. Hah? Bapak sakit itu. Pas saya lihat ternyata dia kecelakaan. Oh ya? Kecelakaan, udah Kakinya kakinya bengkak. kiri kanan udah Oh, iya. bengkak segede gajah. Oh. Nah, Kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil. Udah, waduh udah. Sebenarnya, wah kenapa begini? Terus gitu udah akhirnya itu kecelakaan di Gajah Jadi Mada, ceritanya waktu dia saya nggak pulang-pulang lagi, kan udah nggak kerja lagi tuh Pak, karena kan airline-nya tutup kan. Iya. Teman-teman saya udah nggak ada, saya masih asik dengan dunia malam terima mangga besar. Akhirnya saya dari Jumat itu saya pergi dari Jakarta Selatan, saya mau ke kota. Hari Senin subuh itu saya Minggu subuh saya dari itu di depan Gajah Mada Plaza itu saya tabrak taksi lagi berhenti. Lagi keadaan mabuk lah, minum dan segala macam. Berdua sama teman saya, pulang gitu. Kalau mobil Jepang mati itu pasti. Akhirnya sih diurus, dibawa ke rumah sakit, diobatin. Adik saya juga, saya tanya dokter kan, kenapa nih gue gini, di detox. Akhirnya saya pulang ke rumah itu. Nah dia tiba-tiba yang selama ini saya udah nggak begitu dia datang, loh kok ada dia nih. Nah dia ngurus saya mulai saat itu. Berarti doanya dia dijawab. Wow. Oke, jadi sebelum kecelakaan itu berarti hubungan ibu dengan bapak tuh artinya udah dingin dong ya? Ya enggak juga ya, karena anak aja pulang ke rumah, ya kita ketemu apa. Kalau baik sih tetap baik. Tapi kalau ada masalah, kalau saya lagi waras sih baik Bu. Kalau lagi sadar. Kalau lagi sadar sih baik. Nggak ada, masih tetap ya kita jalan, kita ke mall. Tapi kalau saya udah oleng, udah sakau. karena kan di luar sana kan kita hidupnya nggak benar. Ya kan, kalau di luar sana orang punya sesuatu dosa yang disimpan, pasti bawa ke rumah itu pasti panas. Sampai hari ini kalau rumahnya masih ribut pasti panas, pasti di luar ada yang nggak beres. Setuju Pak ya? Setuju. Nah itu yang tapi bukannya kita nggak berhubungan, nggak tetap baik. Tapi kok bapak kaget waktu yang datang? Ih kok dia nih ayo. Ya, dalam keadaan kecelakaan gitu kan sudah 4 hari 3 hari nggak pulang, kan dia udah nggak ada. Kalau saya pulang dia jarang ada waktu itu. Kan kemana tanya bantu pulang ke rumah ibu gitu. Nah pas saya waktu itu udah merasa 4 hari Bu nggak pulang, terus tiba-tiba ada dia loh. Kok kemarin perasaan gue lagi di mana dan kecelakaan, tiba-tiba datang dia gitu sama anak saya. Ternyata ya dia tergerak, kenapa datang ya, kata pembantu udah mau mati katanya di rumah katanya. Akhirnya dia pulang dan ngurus saya itu habis itu. Nah, itu yang membuat hati Bapak merasa Iya, bersalah ya. Nah, dan saya mulai pemulihan, mulai penyembuhan, dan karena kan udah habis juga nih, udah mulai habis semuanya. Waduh. Ini yang dikatakan kalau pria ya lagi tata wanita. Kalau itunya udah habis baru bertobat gitu ya. Ada yang udah habis juga nggak bertobat. Wah. Itu bukan pilihan Tuhan berarti. Waduh. Jadi bagaimana ya? Ya saya percaya ya
doa seorang istri jadi akhirnya Iya. Tuhan izinkan itu ya. Ibu kaget gak waktu lihat Bapak kondisi gitu Tuhan? Ibu ngerasa gak apa ini jawaban doa gue gitu? Itu belum sampai di ujung, itu masih ada lagi prosesnya. Jadi waktu yang kejadian itu saya bilang, wah kok bisa sampai begini ya? Terus tapi dia susah diajak ngomong, masih susah. Iya, jarang komunikasi Ya lah. pokoknya udahlah saya rawat dia aja, terus saya nggak tanya apa-apa, terus saya cuman doa, Tuhan apa ini udah selesai nih, sampai dia kecelakaan begini udah selesai. Ternyata udah agak dia baik. 2 udah bulanan pulih tuh kurang tuh, lebih. udah pulih, terus barulah dia bilang dia mau bisnis di Batam Iya. ikut orang tuanya. Nah, mulai lagi ada prosesnya Episode Ya itu berikut. udah 2 bulan dirawat dia, saya udah mulai pulih, udah mulai ini lagi. Akhirnya saya bilang, wah kan susah kalau pilot kan disiplin ilmu kita kan beda, nggak bisa kerja sembarangan. Itu kan nggak ada, semua airline di Indonesia kecuali flag carrier ada yang lain nggak ada. Akhirnya saya bilang mau ngapain ya? Nah, udah habis semua deposito habis, pokoknya udah habis lah, tinggal rumah bawa mobil sama itu barang-barangnya. Saya bilang orang tua gue kaya di Batam, abang saya pengusaha gede di Batam gitu kan. Akhirnya saya bilang sama dia, saya ke Batam deh, siapa tahu ntar cari kerja sama keluarga. Saya ke Batam tuh, kedua ponakan saya. Udah itu sampai Batam, saya bukannya ke rumah kakak saya dulu, saya nginep di hotel dan saya masih bawa lagi sesuatu untuk untuk pesta pora lagi di Batam. Nah, saya ke klub itu malam itu, di sana saya cerita macam-macam karena udah mabok kan ya. Disangka saya mau berbisnis hal-hal yang itu di dunia malam. Wah, mau dimatiin saya sih, mau diangkut sama mafia Batam di klub malam itu. Oh iya. Sampai akhirnya singkat cerita udah segala macam mau dibawa sampai subuh. Saya bilang enggak, keluarga saya sini, adik saya dokter, bapak saya poncen polisi, lihat cek aja. Akhirnya mereka percaya, saya diantar ke hotel. Nah di hotel itulah saya lagi keadaan nggak ini juga, di hotel itulah sampai diantar sama orang itu, namanya si Ali, saya ingat banget, jam 5:30 pagi di hotel. Ponakan saya tidur sebelah saya, tiba-tiba saya masuk alam roh. Orang bilang lu karena paranoid, enggak lah, terserah lah mau apa. Tapi saya, pengalaman pribadi saya berjumpa dengan Tuhan itu nyata bagi saya sampai hari ini. Dan terbukti. Begitu saya lihat, waduh mati nih gua hari ini, saya bilang. Karena di situ kan saya udah ketakutan karena, waduh jangan-jangan gue disantet sama orang. Ya udah pikirannya udah yang tiba-tiba di TV saya lihat itu TV. Padahal tadi acaranya SCTV atau apa gitu lagi Isra Mi'raj, saya ingat. Itu saya lihat dosa saya semua keluar di TV. Oh, gitu ya. Iya. Oh. Orang bilang, lu gini, ya semua orang boleh. Kan ini pengalaman pribadi saya sama Tuhan. Saya lihat, wah gila mati nih gue kok adik. Saya sampai bingung, aduh gimana? Saya bangun, ponakan saya kan udah, nggak bangun. Bangun. Saya lihat itu, manggil saya, come with me apa. Terus saya lihat dosa saya yang tadi malam ada di situ di TV. Saking ketakutan saya, bangun. Itu dari Nagoya, rumah kakak saya nggak jauh lah, 1 kilometer itu jalan dari kompleks, dari hotel di Nagoya. Bangun kita dikerjain, udah deh. Tiba-tiba dari asap AC hotel itu keluar asap, gitu. Asap putih. Saya bangun keluar, saya keluar sama dia jam 6:30 pagi. Saya jalan, ayo kita keluar, kita dikerjain, udah disantet. Sebelumnya saya telepon kakak saya yang di rumah, ketakutan, kakak ipar saya, Lin, tolongin gue, lo lagi mabok lagi. Enggak Lin, gue ketakutan nih apa. Akhirnya saya jalan, di jalan itulah saya lihat tuh, iblis-iblis di jalan, di setan-setan. Orang bilang, lu apa? Ya gue lihat mau apa. Saya jalan kaki mau ditusuk gitu, saya lompat. Ponakan saya nggak lihat apa-apa. Jalan terus bawa tas gitu, sampai masuk di rumah di Bukit Mas Nagoya Plaza. Di dalam mobil itu, saya lihat si ibu mau masuk rumah, salah rumah dulu, bukan rumah kakak saya. Ternyata rumahnya kan sama semua. Pas masuk rumah kakak, di sana rumah Pak Agus. Masuk rumah kakak saya lihat si iblis tuh hijau gitu menyeringai, ngetawain saya. Akhirnya saya masuk ke rumah kakak saya. Nah disitulah dengan keadaan ketakutan saya bilang, ya dalam perjalanan dari hotel itu saya ingat di TV itu pernah ada pendeta Kris Manusama, dia bilang darah Yesus. Jadi yang tadinya nggak inget Tuhan, nggak pernah ibadah, ada keluar kata-kata darah Yesus. Sepanjang jalan itu sampai saya lihat itu darah Yesus. Masuk ke rumah kakak saya baru bangun tidur gitu kan, perempuan. Saya bilang, Lina namanya. Mana Alkitab, gue dikerjain orang nih. Bayangin nggak? Saya bilang, saya pikir hari itu saya mati tuh dari hotel itu. Lu lagi ini, enggak, mana Alkitab? Ambil Alkitab yang ukuran paling besar, segede iPad ini segini. Nah, itu tiba-tiba dikasih, doain gue dikerjain orang nih. Itu tiba-tiba saya
kata kakak saya ini, saya bergerak sendiri semuanya, saya tumpah-tumpah. Itu Alkitab saya pegang segini, Bu, mukul-mukul saya, wah, jatuh, Alkitabnya robek. Amsal 23 ayat 17 sampai 28. Terus saya teriak-teriak, ampun Tuhan. Terus Alkitab jatuh, saya tumpah-tumpah, saya tiba-tiba tangan saya bergerak, nampar-nampar saya, pak. Saya teriak-teriak, ampun Tuhan. Tiba-tiba saya dengar suara yang nggak ada wujudnya. Sekarang kamu percaya 3 kali. Disitulah saya ketemu Tuhan secara pribadi. Saya dengar suara yang tidak ada wujudnya. Berarti yang kuasa yang gerakin tangan itu dari iblis ya? Nggak tahu Pak, pokoknya saya ditres, saya ya nggak tahu, Pokoknya dipukul. Nah, saya dipukul, Alkitab itu, dan mungkin Alkitab itu. pergumulan Ya. peperangan yang kita. Dan kemarin ada salah satu saya potensi bilang, wah, saya baru pertama kali lihat ini katanya orang pelepasan secara pribadi sendiri, nggak didoain orang. Iya, unik. Itu ya. Ya saya bilang, saya Bisa nggak tahu. aja Tuhan kalau Iya. Tuhan sendiri. Ada mungkin sangat sedikit sekali. Saya sampai hari ini saya cuma ingat itu, saya ceritakan, saya kalau cerita mengenai pengalaman pribadi sama Yesus tuh nggak pernah ditambahkan, nggak pernah dikurangi, nggak, kan orang bilang dilebih-lebihkan, nggak. Saya apa adanya. Jadi waktu saya itu, nah baru kakak saya doakan, wah tiba-tiba saya bilang nih sama kakak saya, sudah saya tumpah-tumpah, pukul-pukul, robek Alkitab, saya bilang, Lina telepon Joyce. Lagi hal keadaan di manifestasi gitu, masa telepon Joyce? Bayang nggak Pak? Akhirnya udah kata Lina telepon lah. Dulu kan telepon rumah kan, belum, kita kan HP masih jarang ya. Betul. Telepon rumah, pas dia angkat, saya bilang, Joyce ini, saya cuman suara leher saya kecekek Bu, cuman bisa 2 kata. Ampun Joyce sama. Dia cuma bilang, saya ampun sama. Saya bilang, Lina, telepon bapak tua, ayah, ibu saya minta maaf semua sama keluarga saya. Nah itulah. Ya 3 hari 3 malam saya di Batam itu, wah, kasih lihat semua lah. Ketakutan akhirnya disuruh pulang sama ibu saya. Nah mulai saat itulah sampai hari ini Tuhan membalik kehidupan saya. Wow. Jadi dari hamba setan sekarang yang sungguh-sungguh hamba setannya sekarang menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Wow. Saya ingat ini Rasul Paulus yang mengalami berapa Aduh, perjalanan. jangan terlalu saya orang Cuman maksudnya gini, Dibutakan, ya. waktu dibutakan dia kan mendengar suara audible Iya, Tuhan kan. iya. Ini aku Iya. yang engkau Iya. aniaya kan. Nah, audible itu ya seperti itu. Cuman maksudnya kalau Rasul Paulus kan nggak seserem Bapak kalau kalau Nggak, Rasul Paulus semua- kan buta dan terang. semua karena kasih karunia dan anugerah Iya. sampai hari ini. Dan kalau orang istilahnya Bapak ini kan seorang pilot yang pasti apa ya, mengandalkan logika dan juga Bapak bukan orang yang percaya dulunya Yeah. kan. Dan ketiga, Bapak itu kan lagi enjoy-enjoynya hidup kan, lagi ya di Jepang ya lagi senang-senang kan. Yeah, Nah, yeah. nah bagaimana kok kalau orang bisa bilang, lu mah ngaya, lu mah ngira-ngira aja. Lagi mana orang dalam keadaan Yeah, enak, gak yeah. percaya Tuhan, dan Yeah. Bapak orang yang skillful, mana mungkin mengarang cerita itu. Jadi bagi orang yang belum mengalami, mungkin itu seperti kayak apa ya, rekayasa lu, halusinasi lu. Benar, tapi Iya bagi kan? saya nggak perlu waktu Iya. perjumpaannya itu penting, tapi kan proses ke depannya dari buahnya lah engkau bisa lihat. Kalau saya bilang cerita begini terus kelakuan saya masih kayak setan sampai sekarang, Betul. Jadi itu yang saya tangkap gini loh Pak, kalau seseorang, ya mungkin banyak orang, maaf kata ya, saya tidak mendiskreditkan Ya, orang-orang ya. yang bilang, saya jumpa Tuhan segala macam. iya. Pertanyaannya, saya percaya orang yang benar-benar berjumpa dengan Berbuah lah. Tuhan, itu pasti ada progres rohani, Amin. ada Amin. buahnya Amin. itu. Dan tadi balik lagi cerita Bapak sampai ditunjukkan itu the demit monster. Iya. Serem ya Pak ya. Serem, buta anduk terus. Ah. Ya pokoknya yang saya mendeskripsikan tuh bisa, cuman orang bilang lu masa gitu. Ya mau gimana, orang gua ngelihat kok. Jadi kalau orang bilang sekarang, lu halusinasi, silahkan lo mau bilang gua apa, yang terpenting dengan adanya proses itu, hidup gua sekarang bukan lebih baik, hidup gua bisa menjadi Terang. garam dan terang. Iya. Iya. Kalau orang bilang ngomong, kan banyak Bu, orang ketemu Tuhan, bersaksi apa, Iya. whatever, he tell the story, tapi kita lihat akhirnya seperti apa. Betul. Nah ini yang saya sekarang berkomitmen mempertahankan. Ibu bilang tadi perjumpaan itu seperti siapa? Wah saya terlalu jauh lah. Saya cuma bilang, aduh Tuhan siapa sih? Siapakah aku ini Tuhan? Yang jadi biji matanya bisa ya diluputkan dari banyak Bu. Kalau sudah mati, saya udah lebih dari 20 kali harusnya sudah mati sampai hari ini. Jadi kalau lihat ke belakang gitu kan,
Iya, kata teman saya, iya nyawa kucing aja cuma 9, lo lebih dari 20 kali nggak mati-mati lo katanya. Lo lebih dari kucing, ya enak aja lo, saya bilang. Oh gitu. Jadi banyak lah pertolongan Tuhan itu sampai sekarang, bukan hanya perjumpaan pribadi, tapi keajaibannya dia itu saya alami bahwa Tuhan itu adalah hidup, bukan katanya-katanya. Kan bersama dia kita keluar dari pemenang dan dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Betul. Iya, amin. Tuhan itu memang udah mengasihi kita semua, Amin. dan khususnya Bapak. Tapi artinya ada lagu ya bahwa Tuhan tidak pernah menyerah loh untuk kita. Nah itu yang saya juga kalau ngelihat proses hidup saya, wah Tuhan tuh nggak pernah menyerah sekalipun kita. Walaupun kita tuh bukan artinya melegakan dosa dan kompromi, bukan. Cuman kan seperti Bapak bilang, secara alam bawah sadar nggak sadar melakukan dosa, dan Tuhan tahu hati kita yang memang sebenarnya enggak mau gitu, ya kan? Dan Tuhan tuh luar biasa menolong setiap hamba-hambanya yang selalu mau diubah ya. Jadi dari setelah itu Bapak balik ke Jakarta, terus rekonsiliasi dengan istri, dengan keluarga istri, terus mulai dari situ langsung rajin ibadah, Pak. Ya, waktu itu pas pulang dia bingung lah lihat saya, kan saya ceritain lah, begini dosa saya minta pengampunan sama dia lah, sama putri saya waktu itu umur 3 tahun ya, 4 tahun, cerita, dia bingung juga, wah nanti saya mau buat buku, saya mau jadi hamba Tuhan, pokoknya udah ngaco-ngaco lah ceritanya saya. Nah proses itu belum kerja tahun 99, 2000 saya masuk terbang lagi 2001 kan. Nah diproses lah saya di situ, dibentuk Tuhan. Tiap hari baca buku, lihat ibadah, cari kemana. Di koran-koran dulu ada ibadah, kalau Bapak Ibu masih ingat tuh. Saya lihat, datang ibadah, sampai ibadah atlet, ibadah lansia, saya datangin semua tuh. Hari Minggu tuh gereja 2 kali. Itu Senin sampai Minggu saya ibadah terus, Bu. Cari, saking lapar dan haus akan kebenaran. Saya baca buku, akhirnya dia lihat, dan proses itu belum selesai. Sampai akhirnya waktu itu saya udah nyerah Tuhan, kalau memang sudah nggak usah jadi kerja, kan umurnya masih muda, waktu itu 30-an kan, masih belum 35 ya. Kalau nggak mau lagi, udah Tuhan saya mau jadi hamba maunya, panggil sepenuhnya. Saya tantangin Tuhan. Tapi ternyata di gereja ada salah satu bekas teman saya Sempati, berapa kali, lu dicari tuh, ada buka airline baru, nggak mau, sekali 2 kali, nothing tulus, saya datang aja itu airline yang sekarang. Kerja lagi. Itu yang pertama kali. Akhirnya udah proses kerja, ya nggak gampang juga perjalanan sampai hari ini, puji Tuhan ya, masih bisa berkarya di dunia penerbangan dan juga bisa melayani Tuhan dan bisa luput dari segala hal dan hidup dalam kekudusan bersama istri, itu yang terpenting. Nah, saya ingin tanyakan, hari ini masih jalannya seperti pilot. Kita tahu teman-teman kita juga mungkin nggak semua dalam terang ya. Nah, bagaimana Bapak berdampak buat mereka? Bahkan saya di dunia penerbangan ini, teman-teman saya yang dulu yang tahu siapa saya dibuat taruhan. Kapan lagi lu jatuh? Ya jadi sekarang saya malah ya saya liatin lah gitu. Walaupun godaan banyak ya Pak ya, bahkan bukan ada lagi Pak, bahkan yang datang ketok-ketok ke kamar gitu. Tapi ya karena kan kita kuat di rumah, punya mesbah berdua, dan saya bisa sampai hari ini kuat juga karena doa istri. Saya ingat pendeta saya bilang ini, sekarang udah almarhum Pak Dani Tumio. Pokoknya istri kamu tuh penopang tiang doa. Kalau saya pergi sekarang kemanapun pergi, saya ditepang tangan sama dia, didoain. Biasanya kan cuma laki, suami. Tapi saya minta sama dia, ayo doain gue. Masa gue doain dia tepang tangan, terus saya selingkuh sih Pak? Iya. Itu salah satu kekuatan yang Tuhan kasih. Sampai puji Tuhan, sekarang ya akhirnya di tempat saya bekerja, saya bikinlah persekutuan doa tiap Jumat. Terus saya bikin ini, bikin itu. Kita tunjukin, ya dulu kalau orang kita datang pada nggak suka, sekarang kalau kita datang justru membawa damai sejahtera. Amin. Saya buat sekarang persekutuan doa, bukan 1, 2, buka di mana-mana. Persekutuan doa di tempat kerja. Di perusahaan. Perusahaan penerbangan. Iya, pilot. Dia tiap Jumat itu ada ibadah orang, kalau Jumatan kita bikin di situ. Sampai hari ini saya jadi cuman pembina penasihat aja karena udah berjalan. Dan artinya maksudnya gini loh, wow is a good thing. Berarti kan akan ada pilot-pilot lain yang ikut bertobat. Kalau nggak banyak sih, susah kalau pilot. Ya orang kantornya, pramugari. Jadi nggak dunia penerbangan yang tempat kita kerja, saya berusaha buat. Bahkan kita pernah bikin asosiasi ACM, Aviation Community Ministry, dari seluruh airline kita bikin. Jadi membawa berdampak ya, jadi ingin berdampak. Nah kalau untuk ibunya sendiri waktu melihat Bapak mulai berubah, progres, gimana tuh pandangan ibu kepada Bapak? Gimana tuh perasaan ibu gitu ngelihat dia mulai berubah? Ya waktu yang
dia baru pulang itu dia cerita itu sepanjang hari itu dia cerita dari awal. Saya nggak nanya loh, dari awal dia siapa aja, terus pacarnya apa semua dia sebutin saya begini. Pengakuan dosa ya. Iya, saya cuma dengerin, saya nggak ada nanya satupun. Jadi dia cerita sampai akhirnya yang diproses itu. Saya cuma bilang, oh Tuhan ini endingnya tuh ini. Jadi yang saya doain sepanjang hari untuk dia, ya ini ujungnya. Jadi saya cuma, oh ya Tuhan, ya ternyata Tuhan tuh emang ada. Takjub ya. Iya. Jadi setiap hari itu ada mujizat. Kalau yang saya bilang ya, setiap hari ada. Walaupun setiap hari juga ketemu dipukulin, disiksa gitu ya. Tapi bagi saya semua ada ujungnya. Semua ada akhirnya. Apa kalau boleh tahu apa sih yang membuat ibu tuh bisa bertahan di dalam penderitaan itu? Saya percaya dia jodoh saya pertama, dan saya percaya Tuhan selalu berjalan bersama saya. Kalau tanpa Tuhan mungkin saya nggak bisa. Kalau secara manusia saya suruh berbalik lagi nih, ingat lagi yang dulu, saya nggak bisa. Karena semua proses yang kita lalui itu tidak akan kembali lagi, karena kita yakin dan percaya kita semua sudah diubahkan. Jadi waktu saya bisa bertahan karena saya percaya dia jodoh saya, anak juga karena saya udah punya anak juga. Terus almarhum papi saya pernah kasih pesan dulu, pernikahan itu sekali seumur hidup. Jadi apapun permasalahan rumah tangga jalanin aja. Tidak ada yang namanya kawin cerai, pernikahan itu ya sampai kita Selamanya. mati, sampai kita mati, udah itu namanya perpisahan. Waktu ibu mengalami kesakitan itu, masalah-masalah yang dari bapak waktu belum bertobat, itu sesakit apa sih bu? Sedepresi apa sih waktu itu? Kalau dibilang depresi sih saya nggak ngerasa depresi ya. Saya setiap yang dia lakuin ke saya, misalnya satu hari itu dia pukulin saya, sampai babak belur ya, sampai berapa kali saya masuk rumah sakit, sampai berdarah-darah, sampai udah nggak bisa bangun segala macam. Ya, nanti salah persepsi lagi nih, keadaannya saya lagi pulang apa gitu, terus dia ribut berantem mulut kan ya, ngomong-ngomong, ada sampai paginya saya dorong gitu, kena pintu, ininya robek sepuluh. Ya kayak gitu-gitu, bukannya pukul-pukul. Nanti orang sangkain. Terus kalau misalnya ribut, pokoknya udah marah-marah. Saya kan kalau ditanya jadi marah kan. Sampai berantem malam sampai seharian gitu. Terus saya dorong, jatuh, kepalanya benjol sini, saya bawa ke rumah sakit. Jadi hal-hal seperti itu yang kejadiannya karena di luar kendali kita gitu. Bukannya nggak ada salah dia saya pukul, enggak. Karena dia tanya saya ribut apa. Emosi. Nah, emosi. Tak terkendali. Ya. Dan dia juga dalam keadaannya kan mabuk gitu ya. Jadi ya mungkin saya langsung berpikir, oh salah saya nih, karena saya tanya dia dalam keadaan yang nggak tepat. Jadi bukannya saya menyalahkan diri saya, tapi saya bilang, oh saya harus perbaiki nih. Jadi saya dalam keadaan kayak gini, caranya. Dulu kan ya saya pikir masih nganggap enteng aja, gampang ribut apa. Tapi setelah itu saya bilang, oh ya udah. Jadi satu hari itu ya udah selesai masalah, ya udah saya lupa. Jadi saya nggak pernah memperpanjang masalah. Jadi yang dia lakuin itu lagi, ya satu hari itu saya lupa lagi udah. Jadi nggak pernah saya simpen tuh nggak. Tapi kan orang banyak bilang kamu bodoh jadinya. Kan saya bilang itu bukan kebodohan, dia ternyata melepaskan pengampunan. Ya kalau orang nggak punya motivasi yang jelek ya kan beda-beda kan. Istri mungkin nggak terima, wah kok di sini udah deh. Apalagi di gerecoknya sama keluarga, udah cerai aja. Jadi terpengaruh. Kalau dia kan nggak pernah. Dan yang saya takjubnya, dia nggak pernah ngadu ke siapapun masalah rumah tangga kita. Even itu ke ibunya sekalipun, ini ibunya bingung nih, baru tahu podcast beberapa belakangan ini. Joyce kamu dulu. Oh iya? Iya. Makanya kita kadang-kadang mau ketawa kalau dari podcast ini, itu lucu juga ya. Ya kalau lihat ke belakang kan jadi kayak, aduh Tuhan. Kayak Tom and Jerry ya dulu ya.
Tapi enggak lah, dia orang pendiam, nerima kalau orang bilang. Bukan karena apa-apa ya, karena dia mungkin prinsip didikan orang tua kembali lah. Bapaknya contoh, dia anak kesayangan bapaknya meninggal waktu dia SMA, jadi saya nggak kenal sama almarhum bapaknya dia. Tetapi yang saya lihat nilai-nilai dari bapaknya itu ditanamkan sebagai seorang Katolik yang taat dan setia, yang tiap hari berdoa di depan rosario, apa segala macam. Itu yang dia bilang, gue ngampunin lo kok setiap hari, jadi kesusahan sehari untuk sehari. Kata dia, dosa saya sehari itu untuk hari itu aja, besoknya dia nggak akan. Ya nggak gampang bagi istri atau bagi perempuan ya Pak ya. Tapi kalau dia bisa, yang lain kenapa nggak bisa? Kalau dia hubungan dengan Tuhan baik pasti bisa. Iya. Ya. Karena Terus- dia mengandalkan Tuhan. Ya. Terus Bapak jadi ngerasa bersyukur gak sih? Sekarang nih Bu ya, saya kalau harus pulang nggak boleh dia duluan, harus saya kalau mati jangan, karena saya tidak bisa hidup tanpa dia. Saya bilang gini loh, Tuhan, udahlah semuanya udah diberikan sama dia, apalagi kita sekarang berdua ya menikmati hari tua ini, mengurus anak, mengurus cucu, dan menjadi berkat. Amin. Jadi nggak pernah lagi saya berpikiran sama dia untuk seperti apa enggak. Kita jalan berdua, kita lihat orang bilang nggak bisa, kita bisa. Jadi nggak ada alasan, excuse itu untuk istri-istri. Kan saya bilang, istri jangan cengeng, maksudnya bukan jangan cengeng ya dalam arti kata cengeng beneran, itu maksudnya kuatlah menghadapi suami. Jangankan cuma suaminya baru selingkuh atau baru segala macam. Masa ini aja sebagai bukti, bukan dia lebih hebat dari perempuan-perempuan yang lain Bu ya, tapi kan kalau bersama Tuhan, kita pasti keluar lebih daripada pemenang. Iya. Karena suami jatuh mestinya ditolong ya. Betul, bukan ditodong Pak. Iya kan? Kan namanya jatuh dia. Iya, harus ditopang. Jadi kalau bilang istri-istri di luar sana membodoh-bodoh dia, saya sedih juga ya. Ayo kalian belajar lah, dari podcast ini kan kita bisa belajar. Hubungan rumah tangga suami istri itu seperti apa sih? Betul. Kalau mau cerai ya jangan nikah dari pertama. Ini udah anak 4 baru cerai. Itu doyan, bukan yang nggak cinta. Betul. Ini yang salah persepsi terkadang, bukannya di dalam Tuhan, sekalipun hamba-hamba Tuhan pun seperti itu Bapak Ibu. Saya juga kalau lihat sedih ya, makanya kita Karena udah ngerti kebenaran. ya, saya share di sini bukan kita lebih baik daripada orang di luar sana, tetapi ada satu contoh yang bisa diambil pelajaran hidup kita ini. Seberat apapun kita jatuh, sejahat apapun kita perbuat, pengampunan dan pertobatan itu masih ada. Betul. Amin. Betul, jadi cerita Bapak betul apa yang Bapak sudah ambil intisari dari kehidupan perjalanan Bapak ya. Banyak orang dunia yang gak mengerti kasih dan pengampunan bilangnya ibu bodoh, gak mengerti hukum Tuhan Yesus yang memang mengasihi tanpa batas. Betul. Tapi bagi orang dunia kan hikmat Allah adalah hikmat kebodohan bagi Betul. mereka, bertentangan. Ya. Tapi kan intisarinya adalah ini loh figur yang nyata, bagaimana kasih Tuhan yang dipraktekkan secara nyata. Ya. Menjadi terang buat Ya. wanita-wanita lain seperti Bapak bilang ya. Jangan istilahnya mentalnya Jangan menyerah. gitu kan, tapi ibu bisa strong, saya percaya saya bisa. Nah itu wanita-wanita kan harus berdampaknya di situ Kan kekuatannya dari Tuhan. Kalau Ya, mengandalkan kekuatan sendiri pasti bubar. Nggak bisa. Betul. Dia kan selalu bilang, saya berdoa, saya bilang Tuhan, saya bawa anak saya baca Alkitab. Saya juga tanya, lu kok orang-orang kan bilang lu bodoh, kenapa sih? Lah, kalau gue cerai sama lu terus apa untungnya katanya? Lo kan bisa cari yang lain. Oh nggak gitu, cara merit itu satu kali. Karena papi saya kembali lagi. Papi saya Nilai. bilang, siapapun yang kamu pilih sampai mati harus kamu pertahankan. Ini prinsip kehidupan ya Bu ya. Dan ini saya rasa benar. Apalagi saya pernah dengar ibu pernah katanya melihat pacar Bapak gitu kan di depan mata. Enggak, saya disamperin, saya di kos-kosan itu didatengin. Oh ya waktu pesta ulang tahun banyak lah Bu, terlalu banyak lah. Dia menyaksikan orang menghancurkan, laporin saya, orang-orang yang cowok-cowok teman saya Bu yang mau jahatin dia. Supaya nambah ngompor-ngomporin gitu ya. Dia datengin saya ke tempat saya lagi di mana dengan siapa, dia datang dibawa sama teman saya itu. Tapi dia aja tetap bertahan. Luar Nah, coba ceritain dulu, jangan saya cerita. Yang mana? Yang ulang tahun itu. Oh, yang ulang tahun. Jadi hari itu dia pulang terbang, terus dia bilang, oh saya ada acara nih nanti katanya malam. Terus kayaknya kamu gak usah ikut, dia bilang gitu kan awalnya. Terus saya ingat hari Jumat, kayaknya jam 11:30 malam. Terus saya bilang, oh ya udah nggak apa-apa, saya nggak ikut. Dia pergilah. Terus tiba-tiba temennya dia nih, ya sahabat kita lah ya, cowok gitu. Terus datang ke rumah. Oh udah berangkat, udah. Enggak, gue mau jemput lo katanya. Terus jemput, enggak, gue nggak boleh pergi kata. Enggak, lo ikut sama gue. Ntar ada yang mau gue tunjukin. Akhirnya terus saya pergi sampai di tempat klub itu.
tank jam 12 dia bilang, ntar lo lihat ya katanya gitu. Terus udah saya di bawah, ini kan tingkat. Terus happy birthday, ada yang nyanyi gitu. Pas saya lihat ke atas kan lampu diterangin, oh dia lagi ngerayain ulang tahun pacarnya di situ. Terus saya lihat, oh udah, saya diem aja, saya bilang udah selesai. Dia kan nggak tahu, dia turun sama pacarnya. Terus dia kaget, dia bilang, loh ngapain kesini? Udah belakangnya nih pacarnya lagi jalan sama dia. Terus saya coba, selamat ulang tahun ya, saya bilang gitu. Udah, selamat ulang tahun gitu. Oh makasih ya Mbak, kata gitu. Makasih ya Mbak. Tapi cewek itu tahu nggak itu istrinya? Tahu. Udah selesai, dia dengan santainya dia berdua ini, saya bilang udah ya saya pulang. Saya bilang, udah. Gitu. Banyak lah hal-hal yang itu hal kecil aja. pengampunan ya, makanya saya kalau lihat ke belakang gitu ya nggak, orang pasti perempuan punya rasa cemburu, apalagi udah di depan mata. Terus saya di tempat kos pokoknya banyak yang ngelaporin, dan dia juga tadinya nggak mau tahu, tapi teman-teman saya mau menghancurin kita, yang teman saya juga yang mau ngejahatin dia itu yang membongkar semua biar saya ketahuan dan bercerai sama dia. Tapi sampai hari ini ternyata dianya tetap bertahan, ya itu Tuhan lah yang buat semua anugerah. Dan nggak ada dendam sedikit pun ibu kepada Bapak, makanya wajahnya awet muda Pak, cantik sampai tua begitu. Amin, terima kasih. Iya kan, hatinya bersih. Iya kan, makanya sebenarnya buat ibu-ibu termasuk saya dulu kan begitu juga, waktu nyimpen ya jadi resentment, bete, inget-inget terus. Jadi dipendam terus ya Bu? Dipendam kan, ya auranya kan nggak secerah yang sekarang deh Pak ya, lebih mending ya kalau lagi menyimpan kejengkelan sama suami kan, lu mau poles makeup secakep apapun tetap aja bisa orang nangkep. Karena gini loh, ya ini sedikit ya, teman-teman juga sering bilang, nak lu lebih beda lu sekarang gitu kan. Dulu sih cakep sih, tetap cakep, tapi kok kayak ada yang lain, ada kurang apa gitu ya. Sekarang ya tekanan yang iya betul. Ya itulah saya ngelihat, karena sekarang kan puji Tuhan kita ya belajar benar-benar seperti Tuhan Yesus. Kita harus taat. Nah itu sih yang makanya sebenarnya saya bilang iya sih, sebenarnya ilmu makeup nggak perlu mahal-mahal banget, cukup ini aja sih kan. Kalau ini udah bersih, mau poles yang murah-murah juga tetap aja oke. Contohnya ini ibu nih, luar biasa di umur segini kan nggak ada yang percaya. Kan diingetin Amsal 15:13 bilang hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Iya betul. Jadi bukan hanya obat yang manjur, orang cuma tahu hati yang gembira, bukan, obat itu kan buat mujizat. Tapi kalau hati yang gembira membuat muka kita berseri. Amsal 15:13. Saya selalu bilang, kalau orang tuh yang terpenting tuh inner beauty. Luar boleh dioplas di apa, tapi kalau misalnya dari dalamnya sumpek, keluarnya pasti outputnya pasti nggak bagus. Betul. Nah sampai hari ini makanya kita berusaha setiap hari kita harus melepaskan pengampunan. Itu yang terpenting. Suami istri itu harus komunikasi Bu. Banyak orang karenanya gara-gara uang bercerai. Tapi yang saya alami, saya pelajari, yang membuat orang banyak bercerai adalah komunikasi. Komunikasi yang buruk itu yang memulai terjadinya masalah dalam rumah tangga. Betul. Iya, tapi kan yang menghentikan komunikasi adalah apa? Ya kebencian, kekesalan, kepahitan kan yang iya kan? Ego itu atau mungkin kepahitan. Iya. Tapi kalau misalnya waktu kebencian, kekesalan disingkirkan, jadi kita bisa komunikasi terus gitu. Akhirnya kan menuju ke persatuan ya. Nah itu sebenarnya intinya sih, ya Bu ya. Betul. Luar biasa. Dan juga dari kisah Bapak kan selain Ibu bisa menjadi terang contoh kasih Kristus tanpa batas. Betul. Nah kalau Bapak contohnya bahwa sekeras apapun cowok bisa kok luluh bertobat. Betul Bu. Sejahat apapun, sesombong apapun, pasti pada waktunya. Kalau Tuhan sudah tangkap kita, jamah kita, itu seperti membalik tangan Bu. Saya dulu kan orang yang nggak pernah, ya udahlah nggak ada baik-baiknya sama sekali lah. Udah segala macam di Jakarta ini mau apa juga nggak pernah ada takutnya gitu. Tapi begitu udah ke dalam Tuhan sekarang, aduh ya udahlah, apa-apa ya sudahlah. Jadi benar-benar kasih itu ada, kasih tanpa batas itu ada kita dalam hidup kita, dan kita harus menerapkannya, bukan katanya aja. Kan banyak orang bilang ya kasih, tapi kan kalau nggak mencerminkan sama aja nggak sama seperti Kristus. Seperti dia, saya setiap hari juga banyak belajar Bu. Sampai hari ini pun walaupun kita sudah di dalam Tuhan apa orang tahu, tapi bagi saya yang terpenting adalah selain Tuhan yang nomor satu keluarga lah. Dan saya akan selalu dengar doa gitu, nggak pernah kalau saya berdoa saya tanya dia gimana ya, saya minta konfirmasi. Kalau belum cocok saya nanti kalau kapan itu gimana ya.
Jadi jangan kita laki-laki hebat, oh gua kan imam ambil keputusan. Nggak bisa begitu. Ini yang saya pelajari juga rumah tangga. Harus sepakat. Suami istri itu harus sepakat. Banyak kekacauan ini karena tidak sepakat. Suaminya merasa lebih hebat, lebih rohani, istrinya juga lebih canggih. Padahal firman Tuhan kan lu perempuan tunduk bukan tanduk. Tunduk. Kalau tanduk banteng itu. Iya, meskipun suami istilahnya belum pulih Betul. ya memang harus tetap firman dijalankan. Betul, ya Pak ya. pasti. Dan juga apa ya, maksudnya gini loh, kan banyak orang kan tadi quote Bapak bahwa pada waktunya Tuhan tangkap bisa berubah. Ya. Nah ini jangan diselewengkan oleh pemahaman laki-laki yang berpikir, oh ya udah tunggu waktu Tuhan aja lah ya. Saya bisa ditangkap Tuhan karena hasil doa istri loh. Bu. Amin, yes. Karena hasil doa istri, doa orang tua, ibu saya, dan juga kelakuan istri kita yang membuat kita bertobat. Seperti firman Tuhan ya. Iya dong, jangan lo kerjanya beli berlian, beli tas branded, berkepang-kepang ke salon, operasi plastik, itu boleh kalau berkecukupan. Tapi jangan itu yang terutama. Dari kelakuan istrimu lah kamu bertobat. Saya dari gara-gara kelakuan istri saya bertobat, Bu. Betul. Aduh, saya kalau lihat di luar sana selingkuhan kita lebih jelek daripada istri kita, Bu. Iya. Tapi kok mau gitu kan istilahnya. Tanya Bapak dong. Itu bukan cinta, tapi nafsu. Nah, ini saya setuju. Pria itu kadang dia nggak membuka hati. Ya. Kalau pria itu seperti buka jendela, Pak. Oh, gitu. Banyak jendela, tapi kalau wanita itu buka pintu itu pintu utama udah susah. Oh, aduh boleh juga ya, setuju Pak. Ya jadi sekali lagi kita nggak pakai perasaan ya Pak ya. Makanya Rata-rata orang nggak ada. Makanya orang bilang kalau bercerai dia punya istri, udah punya anak, tinggalin balik sama istri lu, saya bilang. Oh nggak bisa, ya kasih modal balikin. Yeah. Udah, itu bukan anak dari Tuhan kok. Iya. Banyak yang nggak setuju sama saya. Tapi itulah pernikahan kita. Kita kan nggak tahu di luar sana ya Pak ya. Betul. Tapi sekarang ini puji Tuhan lah, aduh Tuhan itu terlalu baik lah dalam hidup kita. Kalau dulu kan kehidupan Bapak dengan yang kehidupan seperti itu kan mungkin Bapak merasa senang. Nah bagaimana dengan perbedaan yang sekarang Pak? Nah ini dia. Jadi saya kan waktu bertobat itu dipulihkan, saya kan pelepasan Bu ya. Ada pelepasan didoakan pendeta, ada pelepasan secara pribadi sendiri. Saya doa malam-malam itu dosanya, rohnya keluar. Ini kalau dari sisi rohaninya. Tapi kalau dari sisi karakter sifat kita, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu yang bisa kita nikmati. Amin. Wow. Uang bagi saya perlu digunakan sebagai alat. Saya nggak pernah mau diperalat sama uang. Dulu saya diperalat sama uang. Jadi uang segala-galanya bagi saya. Sekarang keluarga lah segala-galanya bagi saya. Terutama istri saya, anak saya, mantu dan cucu saya. Baru ibu saya yang masih hidup dan ibu mertua saya. Nah itulah yang membuat kita sekarang puas dalam hidup ini. Jadi dulu itu liburan ke Hawaii enak Bu, liburan ke Bali enak. Tapi sebentar pulang dari liburan, sudah apa lagi? Kalau sekarang damai sejahtera liburannya setiap hari. Sukacita dan damai sejahtera itu sama istri sama anak keluarga, walaupun nggak mewah dulu, nggak seglamor dulu. Tapi sekarang saya tetap mensyukuri apa yang ada. Jadi tiap hari damai sejahtera. Wah, damai sejahtera yang melampaui segala akal Bu. Wow. Bukan damai sejahtera aja. Dan itu nggak bisa dibeli pakai uang Nah, Pak. iya. Nggak bisa. Iya, itu. Kalau saya dulu juga ngalami, dimana kalau kita itu hatinya nggak dalam rumah, pinginnya selalu di luar, cari kesenangan. Tapi begitu kita dipulihkan, malah kita begitu mau selesai kantor, pinginnya cepat Pulang. Betul, rumah, setuju juga. ketemu istri. Betul, setuju. Malah saya sudah tidak terlalu banyak mau di luar. Ya. Artinya Pak, saya melihat waktu Tuhan ada dalam hati kita, maka apapun keadaan kita, ekonomi maupun apa, itu tetap kita merasakan damai. Pak. Tapi kalau Tuhan gak ada di dalam diri kita mau di lingkungan sekaya apapun, tetap kita gak akan puas. Cari sana, cari sini, stres, depresi gitu. Akhirnya ketemu juga. Terus, kebahagiaan. Ujungnya belum tahu jelas kemana lagi. Tiba-tiba hari Tuhan jatuh ke atasmu seperti saja kita celaka atau apa, direct langsung ke neraka itu. Bukan udah direct langsung lagi ke neraka. Nah inilah yang paling saya suka cita kita ngobrol sebagai pasangan suami istri ya Bu ya di podcast seperti ini untuk apa? Ini kan juga melepaskan untuk pelajaran buat saya pribadi dengan istri saya. Bukan hanya untuk orang-orang lain, tapi pribadi kita kan semakin hari semakin dikuatkan. Amin. Iman kita bertumbuh, terus kita semakin cinta Tuhan dan juga aduh betapa bersyukurnya gitu. Ya, masalah boleh ada, setiap hari masalah saya juga banyak. Betul. Tapi kan kita diberikan kekuatan. Ya. Saya sanggup bersyukur lah. Makanya istri yang kita cintai, kita pilih dari muda, nggak salah itu dari Tuhan. Amin. Tapi bukan istri muda ya. Ya,
Masa muda. Istri masa muda ya. Bukan. Nah ini ya, saya terlalu banyak lah. Dahsyat ya. Ini kalau sama Bapak kayak bisa berepisode-episode ya, nggak habis-habis ya. Tuhan. Iya. So great God in you. Sama-sama Bu, kita Iya. semua orang pilihan Iya. Tuhan. Amin. Nggak ada bedanya, semua siapapun kita. Yang buat berbeda adalah respons kita, tanggapan kita terhadap dia. Hubungan kita yang membuat kita berbeda. Oke. Amin. Terakhir, pertanyaan terakhir dari saya. Akhirnya kan tadi Bapak melihat uang bukan segalanya. Ya. Nah, selain itu saya mau konklusi lagi Ya. ya dari Bapak dan Ibu. Dari setelah journey yang begitu amazing, bagaimana paradigma apa yang akhirnya sekarang dan dulu yang sekarang ini diubah Tuhan? Paradigma cara memandang kehidupan dan lain sebagainya. Saya ya. Ya, kalau sekarang saya ini ke depan melihat ada masa depan yang jelas. Amin. Oh, oke. Kalau dulu kan kita nggak tahu ujung hidup ini nanti kalau kita udah tua mau kemana ya. Nah sekarang kita kan, saya udah di 3/4 jalan ya Bu. Puji Tuhan 80 kalau sehat, jangan nyusahin orang. Nah kalau saya sekarang melihat ke depan ini, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi target saya ke depan ini, nomor 1 pasti keluarga, bukan pelayanan Bu. Kan ada orang targetnya sekarang hamba Tuhan, oh pelayanan. Enggak ada, Tuhan enggak suruh lo pelayani dulu keluargamu. Keluarga kita beres, baru kita pelayanan keluar. Baru Tuhan, kalau pelayanan umum itu kan untuk manusia lain, tapi kalau pelayanan pribadi sama Tuhan, itu sama kita sama Tuhan. Jadi journey saya, target saya ke depannya, nomor 1 saya punya hubungan sama Tuhan setiap hari. 7 kali 24 jam. Gimana caranya itu pribadi saya yang tahu. Even istri saya pun nggak tahu. Kedua, saya harus layani keluarga saya sebaik-baiknya. Prioritas saya istri, anak, mantu, cucu, dan keluarga saya. Baru saya melayani keluar. Nah, nanti kalau saya pulang dipanggil Tuhan, jadi saya ada pertanggungjawaban. Apa yang sudah kau perbuat untukku di dunia ini? Sudah berapa banyak jiwa-jiwa yang kau bawa kepadaku? Itu journey yang target yang saya impikan nanti sampai kalau kita pulang ke surga. Amin. Kalau dari saya, kalau dari dia bangga dengan punya suami seperti itu. Dari Ibu bagaimana? Iya, kalau saya sama juga, cuma karena saya udah pernah waktu lagi di proses yang dia lagi parah-parahnya itu, saya berdoa terus saya dengar suara kamu mendukung suami untuk melayani gitu, melayani aku gitu. Ya Tuhan, saya sungguh-sungguh, saya ikut melayani Engkau Tuhan, saya sungguh-sungguh. Sampai 3 kali ditanya, terus bilang, ya saya berjanji Tuhan. Jadi itu terus yang Tuhan ingetin. Akhirnya kedepannya saya akan terus mendukung pelayanan suami saya. Apapun pelayanan suami saya dukung terus. Dan terus mengucap syukur setiap hari. Wow. Karena pemulihan itu prosesnya panjang. Jadi saya percaya kedepannya Tuhan lebih kasih perjalanan yang lebih baik ya, lah. lebih baik. Wow. Dan percaya aja Tuhan itu ada. Amin. Tuhan itu ada. Dan setiap hari itu ada mujizat. Amin, amin. Buktinya Bapak yang seperti itu dulu bisa jadi hamba Tuhan. Iya. Ya kan, sesuatu yang amazing ya. Dan Ibu Gak pernah terpikir lah. Iya. Oh iya. Iya. Boro-boro cita-cita Pak. Saya dulu Iya. pengennya jadi, ya kita nggak pernah lah terpikir urusan Tuhan ntar aja lah, nggak ada Tuhan dulu gitu ya kan. Ya, sama saya juga. Saya nggak pernah terpikir ya dia sekarang kan pendeta. ya. Ya nggak ada kepikiran dia jadi pendeta tuh nggak ada. Makanya saya bilang, oh Tuhan. Status nggak penting, yang penting buahnya. Tapi saya pikir kok begini ya perjalanannya ya, Tuhan itu kalau mengubahkan seseorang tuh nggak tanggung-tanggung. Ya. Jadi seperti Bapak juga tadi saya tangkap bahwa ya betul Pak, jadilah saksiku di Yerusalem ya. Dia Samaria sampai Baru Samaria Yudea, dan sampai Samaria, ujung. baru ujung Amin. Amin. dunia. Waktu saya baca ayat itu diulang-ulang, saya kemudian teringat bahwa Tuhan tuh mulai dari area kecil dulu kan, Iya, Yerusalem. keluarga dulu. Jadi kayak meningkat. Tuhan tuh adalah Allah yang tertib kan. Betul. Bukannya dia kacak dulu kan Iya, dari iya, Yudea iya. nanti apa Nah. ke Yerusalem nanti ujung Ujung dunia. bumi, ya. Tapi rapi loh dia antara di firman-Nya dia katakan. Artinya dari dalam lah kita beres dulu dan Amin. kemudian kita impartasikan keluar. Ya. Wow. Jadi memang Bapak itu saya lihat juga sudah dipersiapkan. Jadi melalui proses-proses dulu dibersihkan, dibenarkan Iya. dan kemudian menjadi terang ya Pak ya. Amin. Amin. Wow, luar biasa.
Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita sama-sama sudah mendengar kesaksian dari Pak Edo beserta Ibu Joyce. Sungguh luar biasa mempunyai istri yang begitu sabar, begitu percaya bahwa Tuhan tidak pernah diam, Tuhan tetap mendengar doanya, dan dia selalu melepaskan kasih pengampunan. Dan kita percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan maka akan besar kuasanya. Dan kita lihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib ketika suaminya dipulihkan. Dan saya mau kutip satu firman Tuhan di 1 Petrus 3 ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Amin. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Dan saya percaya apapun yang saudara alami, mungkin bahkan lebih berat, percaya Tuhan yang sama yang akan menolong kita dan menopang kita. Dan kami percaya buah dari penderitaan dengan sabar kita tekun menanti, ada janji Tuhan yang akan memberikan kebahagiaan. Bagi teman-teman yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang kurang lebih mungkin yang pernah Ibu Joyce rasakan juga ya, rasanya hampir menyerah, rasanya udah pahit banget gitu ya. Berapa tahun Bu kalau prosesnya pahitnya? Hampir 8 tahun. 8 Iya, tahun. 8 tahun. Dan 8 tahunnya itu ekstrim ya. Banyak yang lebih berat mungkin, tapi kita Iya. kan prosesnya beda-beda. Proses Betul. sedang lah. Ya, sedang. Bagi teman-teman jangan pernah menyerah ya. Kalau Ibu Joyce bisa melaluinya Iya. dan terus keep in faith, beriman kepada Tuhan. Dan akhirnya Kairos Tuhan datang menjamah hati suaminya yang melalui suatu peristiwa supranatural ya. Yang seseorang yang begitu keras hati awalnya, yang begitu menyukai hidup duniawi, tetapi akhirnya benar-benar waktu Tuhan beracara, berurusan, maka Tuhan tuh mengubah seseorang seperti membalikkan telapak Amin. tangan begitu mudah. Dan akhirnya pasangan ini kemudian disatukan dan kemudian melayani Tuhan dan hidup di dalam damai sejahtera, dan kita tahu ujungnya pasti kepada Tuhan. Hidup kekekalan yang sudah Tuhan sediakan bagi umat-umatnya terjadi buat kita, buat pasangan ini juga luar biasa. Jadi teman-teman jangan pernah menyerah di dalam Tuhan. Waktu kita menyertakan Tuhan, terus menerus Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya, kuasanya, mujizatnya. Teman-teman, buat bagi teman-teman yang belum subscribe, saya mau ingatkan kembali, teman-teman bisa subscribe dan juga bisa like, comment, and share ke banyak keluarga yang membutuhkan. Dan teman-teman jangan lupa, teman-teman juga bisa DM kepada TikTok kami atau Instagram kami, Keluarga Hati Ilahi, untuk mau didoakan atau diminta untuk penguatan daripada kami. Kami akan membantu dengan tim kami untuk menguatkan teman-teman. Tapi jangan lupa untuk terus mencari Tuhan, menjaga hubungan intim dengan Tuhan. Terima kasih Pak Ya, Edo. sama-sama. Terima kasih dulu. Terima kasih Pak Edo Sudah dan hadir Ibu dari Joyce. jauh-jauh. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Memberkati. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.